Ustaz Khalid Basalamah tuh jawab, kasih perumpamaan langsung ke titiknya dan bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang pas. Jadi nggak membuat otak kita jadi ke kanan ke kiri, jadi langsung to the point. Itu yang membuat saya suka melihat dakwah beliau. Saya jujur nonton Ustaz Khalid Basalamah ini dari sosial media paling banyak. Mempermudah saya khususnya ya untuk bisa mengenal Islam lebih jauh lagi lewat dakwahan dan juga jawaban-jawaban di digital yang beliau buat. Ini salah satu channel yang aku rekomen buat kalian bisa belajar lebih banyak lagi dan mengerti makna tentang kehidupan. Fenomena akhir-akhir ini, banyak public figure yang mulai mengenal apa itu dakwah salaf. Bahkan Ruben Onsu yang baru saja masuk Islam, kini sudah mulai dekat dengan Ustadz Salafi. Meskipun sebelumnya ia juga dikenal dekat dengan Ustadz Ngaswaja dan para Habib. Makanya, banyak fans Ngaswaja dan Habib yang marah ketika tahu Ruben Onsu mengundang Ustadz Salafi dalam podcastnya. Nah, sebenarnya apa yang salah dengan Salafi? Kenapa mereka begitu membenci dakwah salaf? Bahkan dituduh keras dan eksklusif. Padahal, kalau mau jujur, justru dari manhaj Salafi inilah banyak umat mulai mengenal kemurnian Islam. Mereka belajar beragama dengan ilmu, bukan ikut-ikutan, dan tidak beribadah kecuali dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Ironisnya, ketika dakwah ini mengajak umat untuk meninggalkan bidah, syirik, dan tradisi yang tidak berdalil, justru mereka dituduh sesat dan terlalu kaku. Padahal, Salafi tidak mengajarkan kebencian. Dakwah ini mengajarkan cinta, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada kebenaran, serta kasih sayang kepada umat agar terhindar dari kesesatan. Mereka hanya berusaha menjaga agama ini agar tetap murni seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Namun karena ketegasan mereka dalam menjaga dalil, banyak yang merasa tersinggung, terutama mereka yang selama ini terbiasa dengan amalan-amalan tanpa dasar. Lucunya, di sisi lain, semakin hari justru semakin banyak ustadz salafi yang dikenal luas oleh masyarakat. Kajian mereka dipenuhi jamaah dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pengusaha, bahkan artis dan publik figur. Banyak artis yang dulunya jauh dari agama, kini justru mendekat karena tertarik dengan dakwah salafi yang lugas dan menenangkan hati. Mereka melihat kejujuran dan ketulusan dalam menyampaikan kebenaran, bukan pencitraan atau mencari popularitas. Inilah yang membuat sebagian orang iri dan tidak suka. Mereka takut umat berbondong-bondong meninggalkan ritual-ritual yang tidak berdalil. Mereka takut kehilangan pengaruh dan kedudukan di mata masyarakat. Maka fitnah pun bermunculan. Salafi dituduh sebagai kelompok garis keras, anti-tradisi, bahkan anti-cinta tanah air. Padahal semua tuduhan itu tidak benar. Dakwah Salafi justru mengajarkan keseimbangan, tunduk kepada Allah, taat kepada pemimpin, dan menjaga negeri dari perpecahan selama tidak melanggar syariat. Faktanya, banyak ustadz Salafi dikenal karena keilmuannya, ketenangannya, dan akhlaknya yang lembut. Mereka tidak mencari sensasi di media, tidak mengejar kekuasaan, tapi fokus menyebarkan ilmu dan mengajarkan umat agar beribadah dengan benar. Banyak artis pun merasa nyaman belajar kepada mereka, karena dakwah Salafi berbicara dengan dalil, bukan dengan cerita atau emosi. Maka wajar yang membenci Salafi hanyalah mereka yang tidak mau dikritik, tidak mau berubah, dan tidak mau meninggalkan kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan. Padahal tujuan dakwah ini sederhana, agar umat Islam kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang murni, yang terbebas dari syirik, bidah, dan khurafat. Saudaraku, jangan mudah termakan stigma. Belajarlah langsung dari sumbernya. Datangi kajian para ustadz Salafi, dengarkan penjelasan mereka dengan hati terbuka. Niscaya engkau akan tahu bahwa dakwah ini bukan ajakan kebencian, tapi panggilan untuk kembali kepada Islam yang asli, Islam yang suci. Semoga Allah meneguhkan kita di atas kebenaran dan menjauhkan hati kita dari kebencian terhadap orang-orang yang membawa cahaya ilmu. Jika kamu ingin terus mendukung dakwah tauhid dan menyebarkan kemurnian Islam, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang memahami Islam sesuai dalil dan bukan berdasarkan kebiasaan.